Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Ya, comebacknya Bunda Korla ke tanah air juga berhasil membuat para seleb seakan tak ingin ketinggalan momen untuk meet up bareng Bunda. Salah satunya adalah Melanie Ricardo dan Eli Sugigi. Sejak kedatangan Sang Ratu Jreng ke Indonesia, semua anak-anak Bunda hingga para seleb tanah air seakan mendadak jadi terkorla-korla. Ya, comebacknya Bunda Korla ke tanah air juga berhasil membuat para seleb seakan tak ingin ketinggalan momen untuk meet up bareng Bunda. Salah satunya adalah Melanie Ricardo dan Eli Sugigi. Bahkan Melanie dan Po Eli sampai-sampai nyamperin ke hotel tempat menginap Bunda Korla demi melepas rindu. Hai Bunda, hai. Ya Allah, akhirnya ketemu Bunda gue. Tuh, heboh. Udah Bun, ayo Bun, nyantai dulu Bun, ayo. Ini juga mau foto nih sama Bunda, ya ayo. Tuh, Wan, kirim ke Medan langsung. Sip, ya Bun. Kelapa. Ya Bun, Begantung. ya kan? Iya Bun, tinggi dong Bun. Putih Bunda ya, putih loh Bunda. Cantik juga ya Bun. Bunda jalannya Cantik juga. Saking ngefans dan sayangnya dengan Bunda Korla, tak hanya meet up, Melanie Ricardo juga mengajak Bunda Korla untuk dinner. Bahkan dari momen meet up-nya itu, Bunda Korla dihadiahi berlian oleh salah satu fansnya yang juga rekan dari Melanie dan juga Po Eli. Liontin inisialnya C. Tebak buat siapa sih Bu? Buat seseorang. Seseorang, buat bundanya ya? Ya, bunda Nah, aku, ya. Cek. C. Namanya Cek nih, buat gift. Buat gift ya. Bukan hanya para sederet selebriti saja yang begitu terkorla-korla dengan kedatangan Bunda ke Jakarta. Hotman Paris pun juga jadi ikutan terkorla-korla. Buktinya aja, Bang Hotman terlihat begitu excited dan merasa terhibur ketika bertemu dengan Bunda pemersatu bangsa tersebut. Nggak boleh orang meluk saya. Itu adik mau dipeluk. Setelah banting setir dengan berdagang lato-lato di pinggir jalan hingga laris manis dibeli para bocil pecinta lato-lato, ternyata jadi keuntungan tersendiri bagi komedian Ucok Baba untuk terus mengais rezeki. Ya, gara-gara keviralannya berjualan lato-lato di pinggir jalan, Ucok Baba tiba-tiba mendapatkan job sebagai bintang tamu di sebuah acara di stasiun televisi swasta. Bang, ada lato-lato gak? Ada lato-lato. Lato-lato? Iya. Yang beginian kan? Iya. Peletak-peletuk namanya nih. Lato-lato, peletak-peletuk. Ya, ini contohnya. Nih. Ini kuning. Nih, kuning nih. Ya. Bisa nggak mainnya? Nih. Ayo peletak-peletuk, peletak-peletuk. Peletak-peletuk. Bisa nggak? Peletak-peletuk. Tuh, mulai.
gua syuting hari ini. Berkah semuanya. Jadi segala sesuatu itu, pekerjaan itu jangan kita nilai dari sisi siapa dia, ya. Yang penting pekerjaan hari ini masuk TV. Yeay! 2 hours later. Wah, udah lama gak syuting. Ya. Ini keras kan nih. Kalau nggak salah nih. Mana ya? Studio mana ya? Waduh. Selain menjadi bintang tamu di sana, Bang Ucok pun ternyata tak meninggalkan dagangan lato-latonya. Bang Ucok bahkan membawa dagangannya dan berjualan di lokasi syuting. Terus dagang balon apa? Kan kalau balon biasanya di atas bukan di bawah. Oh, di bawah. Di situ. Anggur, dagang anggur. Bapak mau? Ya, makasih Bang. Oh gitu. Momentum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betul. Hebatnya, dagangan Bang Ucok lagi dan lagi laris manis dibeli para seleb. Alhamdulillah. Waduh, rezeki nomplok. Pokoknya rezeki takkan kemana selagi kita sebagai manusia itu bisa berusaha. Diborong langsung sama itu cewek cantik artis pula lagi. Ya, ini nih ya, kalau kita jualan apa aja ada, rezeki mah takkan kemana. Ya, mantap dah. Kita lanjut lagi, ya nggak? Oh beli Pak? Beli berapa Pak? Tuh, beli atuh. Tuh, ya kan? Udah mau pulang masih ada yang beli. Aduh, itu. Makasih ya Bapak. Iya. Lama tak muncul di layar kaca, mantan pesinetron era 2000-an Aji Yusman malah mendadak viral di media sosial. Gegaranya Aji yang dulunya dikenal tajir dan populer tiba-tiba buka penggalangan dana agar istrinya bisa menjalani operasi sesar untuk mengangkat janin yang sudah tak bernyawa. Yang menyedihkan karena tak punya biaya, Aji terpaksa menahan janin yang sudah tak bernyawa itu selama 6 hari di kandungan istrinya. Gue tahu itu bahaya buat dia, tapi gue masih meyakinkan itu. Gue tahu gue bohong, bro. Ya nggak apa-apa, kamu kuat kok, bisa. Itu nggak bisa sebenarnya. Cuma lu juga nggak ada jalan keluar saat itu. Paham gue, nggak ada jalan keluar. Di komen gue dibantai, kenapa nggak dipenanganin dulu, kenapa nggak pakai BPJS? Kalau mereka memang serius membantu gue, mereka mau meringankan gue, telepon lah saya anak family koleganya dia memang tahu mengenai birokrasi BPJS, datanglah ke rumah gue, bro, bantulah. Jangankan untuk ngurus, gue ngurus buat surat BPJS gue nggak ada uang, bro. Bisa kok BPJS langsung digunakan, kata siapa. Beruntung di hari ke-7, Aji akhirnya dapat bantuan dari kerabatnya untuk sekedar bisa masuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun sebelum dioperasi, janin yang sudah tak bernyawa itu justru keluar sendiri secara normal. Itu keluar sendiri, bro. Akhirnya, finally keluar sendiri. Berapa hari jadinya? Hari ke-8 keluar. Berarti 8 hari di dalam sudah meninggal posisinya. Ya, makan, tidur, sholat masih di dalam perut istri, bro. Tapi begitu meninggal, ternyata bantuan ini Masya Allah datang, bro. Tapi ada keinginan gue sebagai manusia, aduh coba ya nih terjadi di awal. Mungkin anak gue masih ada. Meski kondisi istrinya kini sudah membaik dan bantuan terus berdatangan, tapi Aji terlanjur mengalami trauma hingga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Pasalnya selain mengalami kesulitan ekonomi sejak tahun 2010, Aji juga harus menahan kesedihan karena kehilangan orang tua dan juga anak yang masih berada dalam kandungan sang istri. Gue udah marah, gue udah gak percaya Tuhan is not exist lah. Tapi tinggi lah, obat tegat. Tapi badan gue takut, bro. Badan lu takut? Contoh, gue kaget Allahu Akbar. Tapi yang terparah yang gue marah sama Tuhan itu pas nyokap gak ada. 2 tahun nggak pernah gue menyebutkan kalimatullah apapun dalam lisan gue. Apa yang lu kecewa saat itu? Lu ambil seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup gue, teman hidup gue, pegangan hidup gue.
Katanya juga lu pernah mau bunuh diri katanya. Itu di 8 bulan setelah pandemi. Adalah keinginan untuk meloncat, bahkan gue sudah di teras apartemen. Gue ngeliat nyokap secara nggak tahu itu sadar atau nggak, tapi suaranya terdengar sangat amat jelas. Gue nggak tahu itu beneran nyokap atau siapa, tapi gue ngeliat sosok pada saat gue mau memutuskan untuk. Di situ gue udah begitu. Anak bini gue pada tidur mas.